Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak, Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Kau yang layak terima amin. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian dan semua hormat kami pujian. Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. mau menyembah, Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak Bapa. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari Tuhan. hanya bagi-Mu, Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu ku puji-Mu, mau sembah menyembah-Mu, Tuhan. ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Kau terima yang pengagungan, Engkau terima layak semua Tuhan. pujian, Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengakuan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kami Engkau. puji, kami sembah Engkau. Aku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari ini. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, sembah. Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan
Kau ditinggikan Tuhan. Dipujian dan hormat selamanya, kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa, dipuji, dihormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh Yesus, dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak ditinggikan. Oh, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, Beri pujian, beri hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Allah Maha Kuasa. Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. mari sembah Tuhan. Lebih yes. Naikkan pujian penyembahan Yesus. Beri pujian
kemuliaan dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa pujian dan hormat selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Kau ditinggikan, diagungkan, Kau disembah ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di Mesbah Doa. Maafkan kalau beberapa hari Mesbah Doa itu ya tayang khotbah karena memang penuh jadwal pelayanan Natal di bulan Desember ini. Dan ya biarlah kita semua juga tetap dalam kasih Tuhan, dalam semangat yang luar biasa untuk terus mencari Tuhan supaya semakin hari hidup kita boleh semakin berkenan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya untuk menambah iman percaya kita mendengarkan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Purnomo dari Kota Semarang. Saya mulai mendengar Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari pertengahan bulan Oktober 2024. Di sini saya mau bersaksi tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Meskipun saya ini tadinya orang Kristen yang murtad. Dulu saya ini dekat dan takut akan Tuhan dan penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam hidup saya. Ya, saat saya masih di Kota Parakan, saya mengambil pelayanan di gereja lokal di Kota Parakan, di mana gereja ini pernah dilayani oleh Ibu Debbie. Ya, dan pelayanan yang saya ambil saat itulah sebagai guru sekolah minggu dan juga tim multimedia di gereja. Saya juga berhasil mengajak mama dan cici saya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Hingga suatu hari tahun 2020 saya mulai mengenal uang. Lebih lagi, setelah bekerja di Kota Semarang, saya pun jatuh ke dalam banyak dosa. Berkali-kali mama saya menyadarkan saya untuk bertobat, namun saya tidak mendengarkan. Saya semakin terjerumus dalam berbuat dosa untuk menyenangkan hidup saya dengan uang. Bahkan saya juga menipu teman-teman saya hingga puluhan juta. Bahkan saya menipu pimpinan saya di tempat saya bekerja, saya memakai uang perusahaan dan akhirnya saya terlilit pinjol. Namun suatu saat pimpinan saya masih memberi kesempatan agar saya merubah cara hidup saya. Saya sempat berubah namun hanya sebentar saja dan tetap lagi kehilangan arah. Karena saya merasa jauh dari Tuhan dan saat itu saya juga merasa tidak ada yang membantu saya. Ya, tidak ada yang membantu saya sehingga saya semakin jauh jatuh. Lalu Padahal pimpinan saya selalu mengajak saya untuk bergabung dalam komunitas di gereja. Saya tidak mau. Hingga akhirnya awal tahun 2024 saya terlibat judi online, pinjol dan hutang kepada teman. Saya bahkan kembali memakai uang perusahaan untuk judi online. Ketika pimpinan saya mengetahuinya di bulan Juli, beliau memberi saya kesempatan lagi. Meminta saya untuk benar-benar memiliki komunitas yang membangun di gereja. Dan saya mau bertobat. Suatu hari di awal bulan
Oktober 2024, istri bos saya mengirimkan link YouTube khotbah Ibu Debbie dan memberitahu saya untuk mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Awalnya saya hanya coba-coba, namun setelah beberapa kali saya mengikuti mesbah syukur, mesbah doa, saya semakin mendapat pencerahan dan mendapatkan arah yang selama ini saya cari. Saya kembali memiliki keinginan untuk menumbuhkan iman saya dan mencoba dekat kembali dengan Tuhan. Namun saya masih takut apakah Tuhan masih mau menerima saya yang sangat berdosa ini. Ternyata Tuhan menjawab ya pada 30 Oktober saat itu setelah selesai makan pagi. Mama saya berkata bahwa tidak bisa makan siang di rumah karena tidak ada lauk. Dan saat itu saya hanya memiliki uang 25.000 di dompet karena saya ini pencinta kucing. Saya memilih untuk membeli makanan kucing untuk kucing-kucing liar yang ada di sekitar kantor tempat saya bekerja. Setelah saya bekerja di lapangan, ya pukul 11.30 saya kembali ke kantor untuk mengisi botol minum untuk mengurangi rasa lapar saya. Jujur saya sebetulnya sangat lapar sekali, namun saya tidak meminta kepada Tuhan agar disediakan makanan. Tapi mujizat terjadi, ternyata saat itu teman saya ada yang berulang tahun tanpa saya sadari dan ketahui dia memesan makanan untuk teman-teman di kantor. Saya pun akhirnya bisa menikmati makan siang sambil menahan air mata. Saya merasakan di situ kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan tidak sampai di situ, sore hari ketika saya pulang tiba-tiba ada seorang teman yang memberi saya ayam goreng sehingga saya bisa makan malam di rumah. Sepanjang hari itu saya merenungkan kasih Tuhan bahwa Tuhan menjawab pertanyaan saya meskipun saya sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika saya mau bersungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan, Dia masih menerima saya, memperhatikan saya, bahkan selalu ingat ya untuk menolong saya. Saya juga selalu ingat akan pesan firman Tuhan yang Ibu Debbie sampaikan untuk terus hidup mengandalkan dan mencari Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Saya sedang belajar untuk melakukannya, Bu, ya, dan saya juga sudah jujur dan terbuka kepada keluarga. Ya, dan ini semua karena selama ini saya takut untuk terbuka kepada keluarga. Saya juga ingat ada kesaksian ya dari saudara-saudari mesbah doa yang pernah dibawakan oleh Ibu Debbie di mana ya mereka berani untuk bersaksi. Begitu pula dengan apa yang saya alami, puji Tuhan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit ya saya sudah bisa memandang dengan cara yang berbeda. Saya juga sadar akan konsekuensi dan akibat dari dosa-dosa saya. Namun saya masih mengalami mujizat, itu semua karena ya Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sekarang ini saya juga sudah diubahkan Tuhan. Tidak lagi mudah emosi, ya marah-marah dalam menghadapi masalah. Saya juga sudah berhenti merokok. Oh puji Tuhan ya. Dan Tuhan menjadikan saya sebagai sales ya dengan omset tertinggi. Sungguh besar dan kasihnya Tuhan itu untuk kita semua luar biasa ajaib. Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita dan akan terus bersama dengan kita asal kita mau sungguh-sungguh bertobat. Amin, betul itu ya. Seperti yang sering Ibu Debbie ajarkan. Semoga kesaksian saya ini menjadi pengingat bagi semua kita. Maaf Ibu jika kesaksian saya ini panjang. Ya namun saya tergerak untuk bersaksi atas kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan selalu memakai Ibu Debbie dan seluruh tim untuk membawa banyak orang-orang berdosa seperti saya kembali ke jalan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, penyertaannya untuk Ibu Debbie dan semua tim yang ada. Amin, amin, amin. Wow, saudara ya. Kita melihat satu hal yang sangat luar biasa ya di sini bahwa seseorang itu ketika dia mau kembali kepada Tuhan maka Tuhan tuh sanggup memulihkan. Ya kita belajar dulu hidup berdosa akhirnya terlilit pinjol, ya judi online dan lain sebagainya sampai hidup gak karu-karuan, tipu sana, tipu sini, tipu orang, tipu atasan, tipu teman. Itu yang terjadi apabila kita ini tidak bertobat. Tapi puji Tuhan ya lewat pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akhirnya Bapak bisa kembali pada Tuhan dan bukan hanya itu saja ternyata Tuhan memulihkan. Ya ketika bertobat satu persatu persoalan mulai terjawab bahkan sekarang puji Tuhan sudah bekerja dan menjadi sales dengan omset yang tertinggi. Saudara benar apa kata firman Tuhan bahwa Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tapi seringkali dosa kita lah yang menghalangi semua kebaikan Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan dari hidup kita sehingga kita tidak melihat ya pertolongan, kemuliaan itu karena kita hidup di dalam dosa. Dan puji Tuhan hari ini kita mendengar satu kesaksian yang begitu luar biasa ya, di mana ya ketika Pak Purnomo mau bertobat kembali kepada Tuhan dan mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa, ya Tuhan sanggup memulihkan. Ya luar biasa Bapak Ibu, ingat hanya pertobatan yang mendatangkan ya mujizat dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini sudah di Mazmur 43. Judul perikopnya di sana ya, kita melihat di sini bahwa kemarin kita selesai dengan Mazmur 42 ya, dan kita sudah melihat di sana bagaimana kerinduan kepada Allah itu dilakukan oleh pemazmur. Dan sekarang kita masuk ya dalam 43. Dikatakan di sana ayat yang pertama, berilah kepadaku ya Tuhan Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Dan ini adalah satu doa pengharapan dalam masa berputus asa saudara, ketika menghadapi pergumulan, rasa putus asa, dan satu-satunya pengharapan kita itu hanyalah ada pada Tuhan. Karena di sekeliling kita ini kita harus berhadapan dengan orang curang, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang ya tidak baik, tidak jujur, sehingga pemazmur berkata, berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh dan luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Mari kita belajar hari-hari ini membiarkan Tuhan yang membela perkara kita. Jangan kita yang membela diri, jangan kita yang mau mencoba mencari kebenaran, jangan kita yang coba mencari keadilan. Tapi ketika kita menghadapi orang-orang curang, orang jahat, mari duduk di kaki Tuhan. Mari berserah hanya kepada Tuhan. Mari bersyukur hanya kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Jadi kita belajar untuk sungguh-sungguh ya menjadi orang-orang yang mencari perkara keadilan kita di hadapan Tuhan, menyerahkan semua perkara kita ke hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memperjuangkan. Jangan cari orang yang berpengaruh, jangan cari pejabat, jangan cari orang kaya waktu engkau ada masalah. Duduk di kaki Tuhan, sebab Tuhan yang sanggup untuk membela perkara kita. Dan dikatakan di sana, luputkanlah aku dari orang penipu dan oleh orang curang. Di sekeliling kita itu saudara banyak penipu, banyak orang curang. Pemazmur berkata, luputkanlah aku. Biar kita berdoa supaya Tuhan tuh meluputkan kita dari penipu, orang curang. Karena sekarang banyak orang-orang yang jahat, menipu teman sendiri, menipu keluarga sendiri, menipu ya orang-orang demi untuk ya kecurangan mereka, untuk kepentingan mereka. Kita perlu berdoa supaya Tuhan meluputkan kita dari orang-orang seperti itu. Ayat yang ketiga, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, pengungsian kita. Tuhan itu adalah gunung batu kita ya. Dan di sana dikatakan, mengapa engkau membuang aku, mengapa aku harus berkabung di bawah tempat ya, di bawah impitan musuh. Ya, dan kita melihat di sini bahwa ya pemazmur itu menyadari bahwa seringkali Tuhan tuh akan memang izinkan kita mengalami persoalan, masalah, tekanan hidup. Ya, dan di sini dia katakan, ya engkaulah tempat pengungsianku ya Allah, mengapa engkau membuang aku, mengapa aku harus terhimpit ya. Mengalami impitan, hidup berkabung di bawah impitan musuh. Ya, Tuhan akan izinkan seringkali orang-orang yang jahat untuk memasuki hidup kita. Ya, tapi percayalah saudara bahwa pembelaan itu hanya datang dari tangan Tuhan saja. Ya, makanya ya jangan pernah jauh dari Tuhan. Ayat yang ketiga dia berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ya, jadi pemazmur berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu ya untuk datang supaya aku dituntun.
Tidak ada orang lain, tidak ada siapapun yang dapat kita minta untuk menuntun langkah hidup kita, untuk menuntun jalan-jalan kita selain hanya kepada Tuhan saja. Ya, mintalah Tuhan menuntun langkah kita, mintalah Tuhan yang menuntun hidup kita, mintalah Tuhan yang menuntun arah langkah kita. Ya, sebab hanya dalam terang Tuhan, ya kita ini akan melihat terang jalan hidup kita. Jangan pernah coba hidup jauh dari Tuhan seperti kesaksian malam ini. Waktu jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, melakukan dosa, jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Akhirnya apa? Ya, mengalami penderitaan, saudara. Ya, bahkan dikatakan di sana, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, ya, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya, pemazmur ingin, saudara, agar ketika Tuhan menuntun dia, dikatakan suruhlah terangmu dan kesetiaanmu supaya ya aku ini dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Waktu terang Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita ini akan rajin mencari Tuhan. Kita rajin untuk datang ke gunung Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Gunung Kudus itu bicara tentang Gunung Sion di Yerusalem, yaitu kota yang disebut Daud, ya, sebagai ibu kota Israel, ya. Bait suci dibangun di sana sebagai tempat bagi bangsa itu untuk bertemu dengan Allah dalam ibadah dan doa-doa mereka. Makanya dikatakan, ya, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Itu adalah di bait Allah, di bait suci. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya, bagi pemazmur Tuhan adalah tempat yang paling dia sukai. Dalam hadirat Tuhan tempat kediaman yang paling dia senangi. Ya, biarlah kita juga punya pemikiran yang sama, Bapak Ibu. Ya, ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadi sekali lagi pemazmur bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Waktu saudara menghadapi tekanan, kegelisahan, perkatakan, hai jiwaku, kenapa kau gelisah? Hai jiwaku, kenapa kau tertekan? Berharaplah hanya kepada Tuhan. Jadi kita perlu memerintahkan jiwa kita perlu untuk berharap kepada Tuhan, kita perlu untuk melawan semua keputusasaan kita dan belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia. Baik saudara, kita selesai dengan pasal 43. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau yang bimbing kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami dalam kebenangan demi kebenangan. Tuhan, tuntun hidup kami, tuntun langkah kami agar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa Bapa, pakai setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, pemulihan demi pemulihan terjadi, bahkan masalah-masalah keuangan, masalah keluarga, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Yang terlilit hutang piutang hari ini Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, seperti kesaksian yang kami dengar malam ini, ketika ada pertobatan, ada pertolongan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga pengalami pemulihan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan terus menjagai setiap keluarga agar boleh suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, dan seluruh keluarga besar kami bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, biar Tuhan melawat menjamah agar terjadi hujan pertobatan. Biarlah Tuhan lewat sakit penyakit kami boleh menyadari bahwa sungguh tangan Tuhan sendirilah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bapa, biar anugerah Tuhan melimpah dan biarlah kasih Tuhan turun atas setiap kami yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sembuhkan setiap sakit hati, setiap kekecewaan, setiap sakit fisik. Biarlah Tuhan juga menyembuhkan semuanya sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, walau lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah sehingga kami semua boleh berbalik kepada Tuhan. Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Roh takut yang akan Tuhan ada dalam kehidupan para pemimpin di bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo juga Pak Gibran. Roh takut akan
akan Tuhan turun atas hidup mereka, memerintah bersama-sama dengan roh Allah itu sendiri di atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar atas setiap persoalan kami. Dan hari ini kami membuka hati dan tangan kami, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Bapak Ibu, terimalah anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya